Selamat datang kembali di Deep Dive. Oke, hari ini kita akan coba bedah materi Anda nih soal panel kapasitor bank. Ini kan komponen penting ya di banyak fasilitas besar. Betul sekali. Misi kita hari ini ya seperti biasa, kita coba pahami bareng-bareng apa sih ini, kenapa kok penting banget, terus gimana cara kerjanya gitu kan, dari materi yang Anda kasih. Siap. Intinya sih ini katanya buat memperbaiki faktor daya listrik ya. Tepat. Itu fungsi utamanya. Dan ini ada di mana-mana ya, kayak di industri, pabrik, mal, gedung-gedung tinggi yang banyak mesinnya, motor, pompa gitu. Iya, betul. Dan yang bikin ini jadi penting, gini, kebanyakan beban listrik di tempat-tempat itu sifatnya induktif. Induktif? Maksudnya gimana tuh? Jadi, beban kayak motor listrik itu kan butuh daya buat bikin medan magnetnya bekerja. Nah, daya ini, daya reaktif namanya, sebenarnya dipinjam dari jaringan PLN. Tapi nggak sepenuhnya jadi kerja mekanis. Oh, oke. Nah, inilah yang bikin faktor daya, atau power factor kalau istilahnya, jadi turun. Padahal, idealnya itu kita mau nilainya sedekat mungkin ke angka 1. Oh, oke. Paham. Nah, terus kalau misalnya faktor dayanya rendah, katakanlah 0,7 atau bahkan 0,6 gitu. Apa konsekuensinya? Nah, ini dia. Konsekuensi langsungnya itu biasanya kebiayaan. Anda bisa kena denda dari PLN. Denda? Serius? Iya, kalau rata-rata faktor daya bulanan Anda di bawah batas yang mereka tentukan, biasanya sih sekitar 0,85 ya batas bawahnya. Wah, dendanya atas apa itu? Itu denda karena pemakaian KVRH yang berlebih. KVRH itu satuan buat daya reaktif tadi. Daya yang dipinjam tapi nggak jadi kerja nyata itu. Jadi PLN kayak nagih biaya ekstra buat daya yang merepotkan jaringan mereka gitu. Jadi ada biaya tambahan yang sebenarnya nggak perlu ya? Persis. Dan ini bukan biaya kecil loh. Untuk pabrik atau gedung skala menengah aja, denda KVRH ini bisa jutaan, bahkan mungkin puluhan juta rupiah per bulan. Sayang banget kan? Gila juga ya. Selain denda ada lagi. Ada dong, pemborosan energi itu sendiri. Kalau faktor daya rendah, arus listrik yang ditarik dari jaringan jadi lebih besar untuk ngelakuin kerja yang sama. Lebih besar arusnya? Iya. Akibatnya, kabel-kabel instalasi di gedung Anda jadi lebih panas. Itu kan energi yang kebuang jadi panas doang, nggak jadi kerja. Rugi daya namanya. Wah, berarti bisa jadi kita bayar listrik lebih mahal mungkin 10-15%, cuma buat daya yang nggak efektif gitu ya. Terus alat-alatnya gimana? Ya ujung-ujungnya efisiensi peralatan juga bisa menurun. Umurnya mungkin jadi lebih pendek juga karena operasinya nggak optimal. Oke. Kompleks juga ya dampaknya. Nah, terus gimana panel kapasitor bank ini solusinya? Nah, disinilah peran pentingnya. Panel ini bekerja secara otomatis. Cerdas dia. Di dalamnya, biasanya sih nempel di pintu panelnya, ada otaknya, namanya Power Factor Controller. Power Factor Controller, oke. Alat ini tugasnya mantau terus-menerus faktor daya di jaringan listrik fasilitas Anda. Secara real time. Jadi kayak sensor pinter gitu ya, yang ngawasin kualitas daya non-stop. Terus kalau dia nemu masalah gimana? Tepat sekali, kalau si controller ini deteksi, faktor dayanya turun nih, di bawah target yang udah disetting, misalnya diset di 0,95 gitu ya, kontaktor. Di gambar Anda itu kelihatan, yang kotak-kotak putih di atas tabung-tabung perak, itu kontaktor, semacam saklar otomatis lah. Oke, jadi controller ngasih perintah, kontaktornya langsung kerja. Terus apa yang disambungkan sama kontaktor ini? Kontaktor ini tugasnya menghubungkan komponen utama panel, yaitu kapasitornya. Itu yang bentuknya kayak tabung-tabung silinder warna perak di gambar. Mungkin merek Hydra ya, kalau lihat di contoh Anda. Oh iya, tabung-tabung itu ya. Oke. Nah, kapasitor ini punya sifat kapasitif. Secara kelistrikan, sifat kapasitif ini lawannya, sifat induktif dari beban-beban mesin tadi. Oh, jadi saling menetralkan gitu ya. Sifat kapasitif dari kapasitor ini melawan efek jelek dari beban induktif. Betul, secara sederhana bisa dibilang gitu. Kapasitor yang terhubung ini akan menyumbang daya reaktif kapasitif ke jaringan. Ini akan mengompensasi daya reaktif induktif yang diminta sama beban-beban tadi. Hasilnya? Hasilnya, ya, faktor daya jaringan secara keseluruhan akan naik lagi. Kembali mendekati nilai ideal, yaitu dekat-dekat 1. Prosesnya ini bisa bertahap juga. Si controller yang nentuin perlu berapa banyak bank kapasitor atau step yang harus aktif saat itu. Tergantung seberapa besar beban induktifnya. Canggih ya.
Selain kapasitor, kontaktor, sama controller tadi, di gambar itu juga ada komponen pengaman ya, kayak circuit breaker di sebelah kiri itu. Iya, itu wajib ada. Fungsinya jelas buat proteksi. Kalau ada korsleting atau beban berlebih di dalam panel kapasitor itu sendiri, dia yang akan trip, memutuskan aliran listrik biar aman. Dan tentu ada kabel-kabel atau busbar ya, buat nyambungin semua komponen itu. Tentu saja, sistem wiring atau busbarnya harus dirancang dengan baik juga. Oke, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, manfaat utamanya apa aja kalau gitu? Manfaatnya jadi jelas banget. Pertama, ya tadi, memastikan penggunaan listrik jadi jauh lebih efisien. Kedua, menghindarkan Anda dari denda KVH dari PLN yang lumayan itu. Sip, hemat biaya. Ketiga, secara umum menjaga kualitas daya listrik di fasilitas Anda jadi lebih baik dan stabil. Ini penting buat keawetan peralatan listrik Anda dan juga kelancaran operasi keseluruhan. Nggak ada lagi tuh cerita mesin tiba-tiba trip atau performa turun gara-gara kualitas daya jelek. Oke, jadi kesimpulannya nih, panel kapasitor bank ini kayak penjaga gawang efisiensi gitu ya, yang kerja otomatis di belakang layar. Bisa dibilang gitu. Dia mastiin listrik kita dipakai seoptimal mungkin, terus menghindarkan kita dari biaya-biaya kaget gara-gara kualitas daya yang kurang oke. Solusi cerdas lah ya buat masalah umum di industri dan gedung komersial. Iya, betul. Ini solusi yang sudah sangat umum dan terbukti efektif. Nah, ini jadi bikin mikir juga ya. Mikir apa nih? Gini, kalau kita tahu panel ini kerja otomatis, diem-diem di belakang layar, buat jaga efisiensi energi, jadi kepikiran seberapa banyak lagi ya sistem atau proses lain di sekitar kita. Mungkin di gedung tempat kita kerja, di kota, atau bahkan di gadget kita sendiri. Sistem-sistem tersembunyi yang mungkin bekerja diam-diam kayak gini juga. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau mencegah pemborosan tanpa kita sadari sama sekali keberadaannya atau cara kerjanya. Menarik kan buat direnungkan?